Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, marilah kita satukan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah kami, ya Allah Bapa, anak-anak-Mu yang merindukan firman-Mu. Hati kami telah kami buka, sediakan, dan urapilah ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar bertumbuh subur dalam hidup kami. Dan biarlah Roh-Mu senantiasa meneguhkan kami untuk mengarahkan iman serta melakukan kehendak-Mu. Terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah di ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kaya dalam segala hal. Keinginan kaya tampaknya menjadi kerinduan banyak, bahkan semua orang sehat normal. Hanya saja kerinduan kaya itu seringkali difokuskan hanya dalam satu hal tertentu, yaitu soal materi. Ini tampak di mana amat banyak orang membuat ukuran kaya adalah ukuran material. Lalu keseluruhan aktivitas mereka ini fokus hanya untuk kekayaan material saja. Bahkan seringkali tidak peduli dengan aturan dan kebutuhan orang lain di sampingnya. Tetapi firman Tuhan pada bacaan malam ini menyebutkan bukan soal uang atau materi saja umatnya perlu kaya. Bahkan tampaknya tidak menyinggung soal materi, melainkan kaya dalam aktivitas pemberitaan dan penghayatan firman Tuhan. Memang secara leksikal, arti kata kaya, ploutizo dalam bahasa Ibraninya, sebagian memang berhubungan dengan mempunyai banyak harta, namun makna lainnya adalah mempunyai atau mengandung banyak hal, termasuk spiritual dan kuasa. Mari kita simak bahwa ada 3 hal Paulus sebutkan sebagai dasar ucapan syukurnya atas jemaat layanannya. Pertama, jemaat di Korintus telah menerima dan mengalami kasih karunia Allah. Inilah sumber kekayaan mereka. Jadi bukan soal materi, melainkan karunia atau potensi pelayanan dalam diri masing-masing. Karunia ini akan digunakan sebagai sarana untuk memuliakan dan menyaksikan Allah. Kedua, mereka sudah menjadi saksi Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari harus menyaksikan Kristus. Serta yang ketiga, Allah yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat kepada mereka adalah setia. Karena kesetiaannya kita tetap dalam lindungan Tuhan. Khusus tentang kekayaan karunia ini, Rasul Paulus menguraikannya. Ada beraneka di tengah jemaat di Korintus. Sebagai jemaat, iman mereka sudah semakin teguh. Mereka juga memberikan kesaksian. Anugerah dan karunia ini hadir lewat perkataan atau pengetahuan. Dan yang paling penting kita sadari bahwa kekayaan karunia seperti itu bukan hanya pada zaman dulu saja, bukan hanya
di masa jemaat mula-mula, melainkan bagi jemaat Tuhan di sepanjang masa. Berarti kita pun sekarang ini juga memilikinya. Berarti kita berada dalam dan bersama banyak karunia yang Tuhan berikan. Itu berarti juga kita harus menyadarinya. Karunia itu bukan pada diri seorang saja. Karunia yang diberikan dan beraneka itu adalah pada semua anggota jemaat. Dan sifatnya harus kita ingat adalah komplementer atau saling melengkapi. Karunia yang ada pada saya tidak akan lengkap dan optimal jika hanya itu saja, melainkan akan menjadi lengkap, punya kuasa dan kehormatan ketika dipadu dengan karunia pada Anda dan semua teman-teman kita. Dengan demikian akan tampak kekayaan dalam segala hal. Karena itu mari semua menyadari kekayaan kita bersama. Mari kita berkolaborasi dalam pelayanan bersama di jemaat Tuhan. Mari kita nyatakan melalui perkataan atau pemberitaan untuk menyaksikan Tuhan kita di tengah dunia ini. Amin, marilah kita berdoa. Ajar kami ya Tuhan untuk berkolaborasi memakai kekayaan karunia yang Tuhan beri kepada kami semua warga jemaat-Mu. Dengan kekayaan kami, Engkau dikenal dunia sekitar kami. Dan biarlah Tuhan, di saat kami beristirahat malam, apa yang Tuhan telah karuniakan itu benar-benar juga menjadi bagian daripada pemeliharaan kami untuk boleh kami kembangkan ketika kami sudah beraktivitas pada esok hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua apa yang boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.